Wanita kaya berusia 30 tahun pacaran daring. Seorang berondong kelahiran 2000-an. Namun saat dia tidak sabar untuk ketemuan, dia langsung terkejut. Ternyata berondong ini adalah seorang kakek yang hampir mati. Kamu kelahiran 2000-an. Lahir tahun 1900. Sesuai dengan yang kamu katakan. Berarti kamu kelahiran 2000-an. Melihat dirinya tertipu dalam pacaran daring, wanita kaya awalnya ingin kabur. Namun tiba-tiba sebuah ojek yang merampok dengan tepat meluncur ke arahnya. Wanita kaya hampir mengompol karena ketakutan. Di saat genting, kakek itu ternyata gesit. Dia menarik wanita kaya itu. Dia berkata, "Jangan panggil aku kakek. Tenang, tenang. Apa yang sedang terjadi?" Ternyata kakek ini bukan orang biasa, melainkan seorang praktisi yang telah hidup ratusan tahun. Dia mengira wanita kaya akan menyerahkan diri. Namun siapa sangka lawan bicaranya mengira kakek itu adalah monster. Dia segera melapor ke polisi. Begitulah kedua orang itu masuk ke kantor polisi. Polisi meminta keduanya mengeluarkan KTP, membuat laporan. Namun di dalam hutan yang dalam, kakek yang telah berlatih selama 100 tahun sama sekali tidak tahu apa itu KTP. "Saya benar-benar tidak tahu apa itu KTP. Kamu tidak tahu apa itu KTP. Kamu bukan orang negara naga. Jadi, maka kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah orang dari negeri naga." Untuk membuktikan dirinya sebagai orang dari negeri naga, maka kakek itu menggerakkan kedua tangannya untuk mengucapkan mantra. Dengan sekali ayunan tangan, dia langsung mengeluarkan segel naga yang diwariskan. Segel naga kekaisaran. Siapa yang turun gunung? Sampaikan perintah saya untuk menyelidiki siapa yang memanggil segel naga. Ingatlah, jangan sekali-kali meremehkan. Adalah Naga Ki. Adegan ini langsung membuat Kapolsek terkejut. Begitu pihak lain melihat kakek, segera menghormati dan menyapa. Kemudian bertanya kepada kakek, apa tujuan kakek turun gunung kali ini? Kakek itu mengeluarkan foto tua, menunjukkan bahwa dia turun gunung. Pertama untuk bertemu dengan pacar daring. Kedua untuk menemukan keturunan sahabat baiknya. Setelah menjelaskan alasannya, kakek baru saja ingin meminta maaf kepada wanita kaya. Namun, pihak tersebut malah mundur ketakutan. Saat itu, sahabat wanita kaya juga tiba. Segera saja, dia memukul dan menendang kakek. Melihat adegan ini, polisi segera menghentikan orang tersebut dan memberitahu kakek, keturunan sahabat baik adalah sahabat wanita kaya. Maksudmu adalah, kakek yang menipu sahabatku dalam pacaran daring adalah kakek buyutku. Melihat sahabatnya tidak percaya, kakek bersuara untuk membuktikan dirinya. Apakah kakekmu bernama Hegaodan? Bagaimana kamu tahu? Xiao Jia, aku akhirnya menemukanmu. Tenang saja, mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Sahabat melihat kakek, dengan penampilan rambutnya yang sudah memutih, lalu bertanya tentang keadaan kakek. Mengetahui bahwa kakek selama ini selalu hidup sendirian, sahabat tidak tega membiarkan kakek kesepian. Jadi dia berjanji untuk merawat kakek. Kemudian dia menarik kakek pulang. Ketiga orang itu dalam perjalanan pulang dengan taksi. Kakek tiba-tiba mencium aroma ayam panggang tercium dari pinggir jalan. Jadi dia segera meminta sopir untuk berhenti. Dia juga bertanya di mana ada ayam di dekat situ. Begitu kata-kata itu keluar, langsung disalahpahami oleh dua gadis. Mengira kakek sudah tua dan tidak tahu diri. Mereka langsung mengusirnya dari mobil. Saat kakek terlihat bingung, seorang tukang ojek lewat. Mendengar bahwa kakek ingin mencari ayam, tukang ojek itu langsung menunjukkan ekspresi, "Saya mengerti." Membiarkan kakek naik ke mobil. "Tuan, selamat datang. Saya datang untuk makan ayam." "Kakak, tua tapi masih kuat ya?" Tenang saja. Ayo datang ke sini. Semuanya untuk makan ayam." "Oh, aku akan mengatur segalanya untukmu. Ayo, ruang VIP di lantai 6. Silakan." "Silakan duduk, Pak." "Pak Tua, apakah ada permintaan untuk selera Anda?" "Selera, ambil ayam terbaik yang kalian punya. Bawa saja ke sini sudah cukup." Jin Ya berkata. Kuan Ya melakukan pemeriksaan menyeluruh. "Tuan, ini yang terbaik. Takutnya tidak terlalu nyaman. Atau Anda lihat dulu." "Asalkan saya puas hari ini, barang ini sudah menjadi milikmu." Jangan-jangan, kakek yang baik sangat dermawan. Anda tinggal tunggu saja ya." "Selamat datang. Tadi ada seorang kakek, bukan? Masuk dari sini. Kalian benar-benar bisnis siapa?" "Semua dilakukan.
Dia sudah sepuh. Tidak takut dia mati kelelahan di sini. Segera keluarkan dia. Di tempat kami. Hai, apa kabar? Ribut tentang apa? Keluarkan. Gadis kecil. Kami di sini membuka usaha. Siapa yang diusir? Industri emas. Lagi pula, di tempat kami, di mana orang tua itu, tidak mungkin. Saya melihatnya masuk dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu akan mengusirnya? Jika tidak, saya akan melapor ke polisi. Jangan-jangan. Di sini benar-benar tidak ada kakek. Jika Anda tidak percaya, aku akan menerimamu masuk. Silakan cari sendiri. Aku akan menemukan. Dengar baik-baik ya. Hari ini ada kakek itu. Tapi dia orang yang sangat kaya. Kalian hari ini, siapapun yang bisa melayaninya dengan baik, saya sampaikan, 100.000, tunai. Kakek, hehe, mereka adalah, segera akan tiba. Aduh, saya hanya ingin melihat ayam. Kenapa ini begitu merepotkan? Kakek, tidak sanggup. Aduh. Lihat, ini cukup tidak? Cukup, terlalu cukup. Hanya saja, di sini tidak ada ayam. Tidak ada. Tanpa kamu, ini hanya membuang waktu saya. Sungguh, kakek, di sini kami, semua disebut putri. Tidak menyangka di zaman ini masih ada putri. Meskipun praktisi spiritual tidak memiliki larangan, tapi tetap harus memberi kekuasaan. Sedikit muka, kan? Karena putri ada. Mari kita bertemu. Baik, kakek, silakan tunggu dengan baik ya, haha. Praktisi alkimia dari negara naga, pernah bertemu dengan Yang Mulia Putri. Selamat datang, kakek. Selamat datang di klub imperial. Kenapa kamu meraba saya? Ini bukan, kakek. Jangan malu-malu. Manajer kami sudah memberitahu saya. Hari ini saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Kakek, Anda masih punya otot perut. Tubuh Anda benar-benar sehat. Bukan. Kau ingin menindasku, seorang pria tua. Benarkah? Semua bangun. Keluar sekarang. Kenapa berpura-pura? Kakek, Anda tidak puas dengan semua ini. Aduh, apa yang kamu buat ini? Apakah ini yang saya mau? Kakek ini cukup pilih-pilih. Baik, kakek. Jadi begitu. Saya akan mengatur ini sekarang. Silakan istirahat sebentar. Oke. Dia benar-benar kaya. Iya, hanya mutiara malam itu. Semua bernilai lebih dari 10 juta. Bos, kami begitu banyak orang. Dia tidak puas dengan kami. Di usianya, bukankah dia hanya suka? Kambing tua suka rumput muda. Apa artinya? Harus menggunakan yang muda. Oh, pergi. Panggil Hejia ke sini. Bos, Anda mencari saya, menjadi pelayan. 5 juta milik orang tuamu. Kapan bisa dilunasi? Masih ada 1 bulan. Aku akan menemukan caranya. Saya punya seorang klien. Anda jangan berharap. Saya tidak akan melakukan hal menjual tubuh. Dalam sebulan kamu tidak bisa membayar 5 juta. Bagaimana kamu akan mengatasi tubuhmu yang seperti ini? Kamu sendiri yang bilang. Itu tidak dihitung. 5 juta. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku punya seorang klien. Kamu harus melayaninya dengan baik. Utang orang tuamu dianggap lunas. Aku tidak. Pertimbangkanlah. Seorang tamu. 5 juta. Anggap saja kamu digigit anjing. Kamu tidak akan berubah pikiran, kan? Aku menepati kata-kataku. Baiklah. Apakah ini bisa? Gadis perawan yang sangat istimewa. Murah untuk orang tua itu. Siapa yang kamu tunjukkan wajah jelek ini? Jangan lupa, ya, jika tamu tidak puas, maka 5 juta. Kamu masih harus membayar. Dengar tidak? Sudah tahu. Tamu itu sudah cukup tua. Jangan bicara sembarangan. Masuklah. Kalian, ayam terbaik sudah datang. Dia Jia. Hanya kali ini. Hanya untuk melunasi 5 juta ini. Selamat pagi, kakek. Senang bisa melayani Anda.
Cucu perempuan.